memahami pelajaran. Anda mungkin tidak bertatap langsung dengan guru, dan mungkin saya sedang beradaptasi dengan kegiatan belajar dari rumah. Materi-materi dari guru. Nah, materi-materi dari guru ini mungkin sedikit berat buat kita mengerti karena kita juga nggak secara langsung bertemu sama guru-guru, sama bapak ibu guru. Jadi kita juga belajarnya kadang harus mandiri dan ekstra karena kita nggak langsung paham gitu. Tapi kalau kita di sekolah ya mungkin kita lebih mudah paham karena kita secara langsung bertemu gitu. Kita dibimbing sama bapak ibu guru. Sebenarnya tidak begitu buruk belajar dari rumah. Semua bisa kita lakukan sama seperti belajar di sekolah. Kita masih bisa bertemu teman-teman, masih bisa belajar dengan guru. Kita tetap belajar di rumah yang tetap stay at home. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah kembali di ibadah online live Kid kelas Pratama. Wah, tadi ibadah kita udah dibuka sama tayangan dari Tunas Harapan ya adik-adik. Luar biasa ya. Adik-adik yang mau cari sekolah Kristen di Bogor, boleh nih mendaftar di Tunas Harapan ya. Bisa menghubungi medsosnya Tunas Harapan atau bisa tanya-tanya juga di medsosnya Live Kid mungkin ya. Nanti kami akan memberikan informasi untuk adik-adik semua, mama papa juga. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Kita lipat tangannya, kita mau berdoa dulu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Tuhan, sekarang kami ingin beribadah. Tuhan berkati ibadah kami agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, God bless you. Udah siap masuk gerbangnya Tuhan? Masuk ibadah hari ini? Udah siap? Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan sukacita karena Tuhan baik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan, ibadah dengan ucapan syukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Iya, kita bersuka karena Tuhan yang memberikan sukacita itu dalam hidup kita. Makanya kita harus sukacita terus. Bersukacitalah setiap hari di dalam Tuhan. Cici mau ajarin satu lagu baru nih yang mengajak kita bersukacita setiap hari. Siap adik-adik? Kita mau nyanyi bareng-bareng, belajar bareng-bareng lagi nih ya. Sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena
yang penuh buat kita setiap hari. Nah, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan semua keberadaannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bersama, Hosana. Siapkan hati kita adik-adik. Kita mau sungguh hadap hadirat Tuhan. Kita katakan bersama, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Kita mau katakan sekali lagi, Hosana, Hosana bagi Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi. Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Saat ini kami akan membahas kebenaran firman Tuhan, arti dari Paskah. Bagaimana kami boleh menghormati kehadiran Tuhan, menghormati rumah Tuhan. Singkapkan Tuhan kebenaran firman Tuhan. Semua panca indera yang kami miliki boleh kami menerimanya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, gimana kalian? Kabar kalian? Kau harap semua sehat-sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Walau kondisi saat ini mungkin corona masih berlangsung, ya mungkin ya kau harap sih tidak ada yang kena ya saudara-saudara kalian atau orang tua kalian. Ya banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ya banyak perubahan. Yang biasanya kita bersekolah tiba-tiba tidak bersekolah, ya yang biasanya kita beraktivitas, orang tua juga, ya mungkin itu yang Tuhan mau, ya kita belajar untuk semakin hari semakin bersabar, ya kita belajar bersabar, ya. Nah ini juga kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang Paskah, ya. Paskah itu adalah salah satu hari raya yang dirayakan oleh umat Tuhan, ya umat Israel salah satunya ya dari sekian dari beberapa umat.
Paskah itu terutama malam Paskah adalah malam terakhir di mana umat Israel berada di kota di bangsa Mesir. Jadi malam terakhir ketika 10 tulah itu terjadi, yang tulah ke-10 itu terjadi di mana yang sulung pada meninggal. Ya, dari manusia, dari hewan-hewan, ternak pada meninggal, kecuali umat Israel yang rumahnya diolesi oleh darah domba. Jadi dilewatin oleh malaikat maut. Paskah ini diperingati oleh bangsa Israel selama 1 minggu penuh. Ya, 1 minggu penuh, 1 tahun sekali. Diperingati di bulan ketiga, Januari, Februari, Maret. Jadi di bulan Maret 1 minggu penuh mereka akan merayakan Hari Raya Paskah, mengingatkan mereka tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka akan merayakan dengan memberikan korban bakaran, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bisa memberikan anak sapi, domba, burung merpati, atau semua yang terbaik untuk Tuhan. Di mana mereka merayakannya? Mereka merayakannya di Bait Allah. Bait Allahnya ada di kota Yerusalem. Jadi semua umat akan berkumpul menjadi satu di Bait Allah ini. Ya, dari segala penjuru kota. Nah, mereka akan berkumpul membawa korban masing-masing, ya sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang bawa anak sapi, ada yang domba, ada yang burung merpati, sesuai. Nah, yang jadi masalah ketika mereka berjalan menuju kota Yerusalem ini, mungkin ada yang tidak mampu, atau istilahnya berat gitu bawanya. Udah nanti aja beli di sana, di kota Yerusalem. Dan ketika mereka beli di kota Yerusalem, jadi masalah juga, karena mata uang mereka berbeda setiap wilayahnya itu. Jadi kalau mereka masuk ke kota Yerusalem, kalau mereka mau membeli sesuatu, mereka harus menukarkan uangnya dengan mata uang yang berlaku di kota Yerusalem. Dan itu terjadi transaksi jual beli uang. Ya, lain itu seperti ada ide gitu, gimana dalam perayaan ini mereka menyediakan buat umat yang mau beribadah di Bait Allah. Mereka menyiapkan penginapan, makanan, restoran, segala macam. Ya, money changer, tukar uang, menyediakan korban-korban bakaran buat yang untuk mereka persembahkan. Nah, ketika mereka berjualan, bermasalah nggak? Tidak masalah. Tapi yang masalah adalah mereka mulai melakukan, ada beberapa orang mulai mungkin tipu menipu, pengen untungnya lebih besar, dan mereka mulai berjualan mencari tempat yang strategis. Oh, di mana nih? Ternyata tempat yang paling strategis adalah di dekat Bait Allah, yang paling strategis karena umat semua pada berkumpul di Bait Allah ini. Nah, Bait Allah yang harusnya tempat orang beribadah menjadi suasana pasar. Ada meja, ada sapi, ada anak domba, ada merpati, ada pokoknya banyak yang jualan, ada money changer, semua orang berusaha menarik perhatian, berteriak-teriak, sapi, anak domba nih, baru nih, segar nih, gemuk, uang, tukar. Itu membuat jadi suasana kacau, suasana pasar banget. Padahal tempat suci itu, Bait Allah itu tempat beribadah, tempat orang ingin melakukan, bertemu dengan Tuhan dengan tenang. Tapi ketika masuk ke situ, yang terjadi adalah bau kotornya banyak, sama bau hangsur, bekas pipis. Itu yang jadi masalah. Nah, ketika itu Tuhan Yesus baru saja habis pelayanan di kota Kana. Tuhan Yesus berjalan kaki bersama murid-muridnya menuju kota Yerusalem. Dalam benak pikiran Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus ingin beribadah di Bait Suci atau merayakan Paskah di tempat yang dimana Tuhan Yesus mengingatkan dia akan suatu peristiwa yang penting zaman dulu,
yaitu di mana Tuhan Yesus waktu kecilnya dipersembahkan oleh orang ibadah. Ya. Peristiwa kedua ketika umur 12 tahun Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Nah itu tempat yang sangat penting, bait suci ini. Ketika Yesus datang ke bait Allah ini, bayangan apa yang Yesus punya ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, ke bait Allah, yang ditemui adalah bukan tempat buat ibadah, yang ada jadi pasar, kotor, mau. Itu jadi masalah. Tuhan Yesus cuek aja gitu. Enggak, Tuhan Yesus marah. Dia ambil setas tali, dijadiin cambuk, digulingin semuanya, meja-meja diusirin. Tuhan Yesus marah, nggak suka Tuhan Yesus. Rumahku akan disebut rumah doa, bukan seorang penyamun. Tuhan Yesus marah, diusirin semuanya. Tidak boleh tempat ibadah menjadi tempat yang kumuh. Orang mau bertemu Tuhan kok malah jadi tempat transaksi. Pikirannya nyari mungkin kalian masih kecil ya. Kalian belum menyadari bahwa gimana sih caranya menghormati rumah Allah, gimana sih caranya memelihara, menghormati. Gampang caranya. Kalian ya dengan tidak buang sampah sembarangan, itu udah kalian sudah pelihara, sudah menghormati. Ya, waktunya beribadah. Nah, seperti itu. Waktunya berdoa, kamu berdoa, jangan main game gitu misalnya, seperti itu. Nah, itulah cara kita untuk supaya kita bisa menghormati hadirat Allah di bait suci ini. Kita akan belajar tentang ayat hafalan. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Sebelum akhiri cerita ini, Koko akan bertanya dulu. Ada beberapa hal ya. Kita akan mengulang. Yang pertama, di kota apakah bait suci atau bait Allah itu berada? Di kota mana? Kota ya Yerusalem. Yang kedua, dengan apakah atau alat apakah yang digunakan Yesus untuk mengusir para penjual-penjual di sekitar bait Allah? Pedang, pakai seutas tambang digunakan untuk jadi cambuk ya. Oke, Koko akan mengakhiri ibadah online ini, khotbah ini dengan doa ya. Terima berkat Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menghormati hadirat Allah. Ajar kami untuk menghormati keberadaan dari rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini kami belum bisa beribadah bersama Tuhan karena corona ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, imunitas buat umat-umat Tuhan melawan penyakit ini. Juga obatnya juga boleh segera ditemukan Tuhan, dan kami boleh berkumpul lagi, beraktivitas lagi Tuhan, kembali dengan normal Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih. Berkati juga orang tua kami, berkati kesehatannya, berkati imannya, berkati pekerjaannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Jadi adik-adik, firman Tuhannya yang pastinya sangat memberkati ya. Nah, sekarang waktunya Cici nih buat kasih games berhadiah. Kali ini hadiahnya bukan cuma satu, tapi ada 2 hadiah untuk 2 orang pemenang nih adik-adik. Gamesnya adalah kalian harus menebak gambar karena akan ada hadiah untuk 1 orang pertama yang paling cepat jawabnya dan pastinya yang jawabannya benar. Dan yang kedua adalah untuk orang yang bisa menjawab dengan benar dan yang beruntung karena akan diundi. Jadi semakin banyak nih kesempatan kalian buat dapetin hadiahnya. Nanti pertanyaan tebak gambarnya akan di-share di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing di jam 10.30. Jadi Mama Papa kalian bisa ibadah dulu dengan tenang dan kalian juga bisa mengerjakan lembar kerjanya dulu nih adik-adik. Nanti setelah ibadah umum selesai, kalian langsung standby handphone kalian dan di jam 10.30 kalian langsung cek WhatsApp grup kelas kalian dan langsung jawab pertanyaan tebak gambarnya ya adik-adik. Nanti jawabannya kalian kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kalian boleh catat dulu ya nomornya. Jangan lupa nanti kalian juga sertakan nama dan kelas kalian masing-masing ya adik-adik. Nah, untuk jawabannya ditunggu sampai jam 12.00 WIB nih untuk pengundian pemenang yang beruntung. Dan untuk pengumuman pemenangnya nanti akan diinfokan di ibadah online Live Kids minggu depan jam 8.30. Jadi pastikan adik-adik semua yang di rumah ikutin ibadah online Live Kids tepat waktu ya, jam 8.30. Oke deh, itu aja dari Cici untuk minggu ini. Buat kalian semua yang di rumah selalu semangat dan jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.